Terjawab penyebab demam berdarah dengue alias DBD tinggi di IKN Nusantara Kaltim. Tingkat DBD di IKN Nusantara Kaltim urutan kedua tertinggi nasional di bawah Bali. Ya, DBD di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, menyasar Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Hal tersebut ditandai pekerja proyek IKN Nusantara yang terkena DBD. Sebagian dari mereka menjalani perawatan di RSUD Sepaku, area IKN Nusantara Kaltim. Dari informasi yang dihimpun tribunkaltim.co, puluhan pekerja di IKN terpaksa menyerah dan harus beristirahat lantaran mengidap demam berdarah yang mengalami peningkatan kasus belakangan ini. Pada Jumat, 1 November 2024, lalu, data di RSUD Sepaku menyebutkan bahwa ada 4 pasien demam berdarah yang keluar dan dinyatakan sembuh. Namun bersamaan dengan itu, di hari yang sama juga masuk 10 pasien dengan gejala yang sama harus menjalani rawat inap di rumah sakit paling dekat dengan kawasan IKN ini. Sementara, data Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa kasus demam berdarah di Kabupaten Penajam Pasar Utara, lokasi pembangunan IKN menempati urutan kedua tertinggi nasional, IR. Setelah Kabupaten Gianyar, Bali, data insiden rate atau jumlah kasus dibanding jumlah penduduk, 100,000. Per 18 Oktober 2024 menyebutkan bahwa kabupaten dengan IR tertinggi adalah Gianyar dengan 767,8, disusul PPU 729,4, kemudian Kelungkung 577,7, Bangli 477,5 dan kemudian Kota Kendari dengan 439,1, sementara untuk kasus DBD di periode yang sama yang dikeluarkan 18 Oktober 2024, kasus tertinggi terjadi di Bandung dengan 6.786 kasus, Tangerang 4.774 kasus, Depok Kota 4.277 kasus, Gianyar 4.122 kasus dan Bekasi dengan 3.861 kasus. Epidemiolog Universitas Mula Warman, Unmul, Dr. Irfansyah Baharudin Paki, S.Km, M.Kes, menganalisa bisa jadi ini merupakan puncak kasus DBD terutama di wilayah Kaltim, karena memang musim penghujan di wilayah Kaltim biasanya terjadi pada November-Desember, terkait sebab terjadinya lonjakan kasus DBD terutama di PPU dan juga IKN. Dipengaruhi oleh beberapa faktor Dr. Irfansyah menguraikan pertama, urbanisasi, mobilisasi dan kepadatan penduduk di suatu wilayah mempercepat transmisi penyakit DBD. Kedua, curah hujan. Di saat musim hujan perkembangbiakan nyamuk lebih cepat dikarenakan curah hujan yang meningkat mengakibatkan banyaknya genangan-genangan air. Ketiga, sampah yang dapat sebagai media perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Biasanya pada sampah botol plastik dan kaleng bekas banyak ditemukan jentik nyamuk. Namun demikian, ia juga menegaskan, bukan hanya di Sepaku, Kaltim, di Indonesia secara umum penyakit DBD merupakan penyakit endemik di mana setiap tahunnya ada kasus baru yang muncul di setiap wilayah negeri. Dr. Irfansyah pun menyarankan, untuk mengerem laju peningkatan kasus baru, tentu mengajak masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam hal ini menggerakkan masyarakat untuk melakukan gerakan 3M+. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.